Iya, ada aja kelakuan-kelakuan bangs. Jadi kita lagi streaming ini guys di YouTube. Bodo amat orang yang dengerin. Aduh, selamat datang di podcast Inspirasi Toilet, di mana terkadang dia muncul saat lagi nongkrong. Aduh, bangsat. Enggak, malam-malam. Kenapa Leviticus Radio bangsat? Udah, ntar gue ganti deh. Jadi kita malam-malam ini ngobrol-ngobrol aja podcast Inspirasi Toilet season 2 dimulai. Ada member baru, si Dwi namanya, dari Tarakan ya, stand up comedian. Kalau nggak lucu silakan tampol lah ya. Jadi sebenarnya kita udah recording nih guys, tapi gara-gara nggak tahu tiba-tiba recording saya ke pause sendiri anjing. Udah lanjut lagi ke omongan obrolan kita deh. Jadi kita habis ngomongin soal PPKM. Jadi PPKM diperpanjang. Jadi apa namanya, satu kata yang menggambarkan PPKM menurut gua, Dwi dan Manda adalah, dari gue sendiri adalah bosen. Manda tadi apa? Susah. Dwi ngomong PPKM tuh anjing. Bangsat memang. Lanjut lagi deh, kita ngomongin apa tadi? Aduh, udah panjang lagi kan tadi ngomongnya. Saya kenapa? Padahal udah lucu, ada masker bengkoang. Iya anjing, aduh udah punchline. Kenapa ini loh? Bangsat. Lanjut lagi, kita ngomongin apa? Tadi soal PPKM kalau misalkan udah selesai, gue mau kuliah anjing, pengen ketemu sama anak-anak IKJ ya kan. Terus lagi nih, PPKM itu memperhambat kita untuk berhubungan, ya nggak? Bersosialisasi dong. Iya. Dan berhubungan jatuhnya berhubungan apa nih? Aduh, Ya, berhubungan sosial dong anjing. Nggak salah dong. Iya. Nggak salah kan? Iya, nggak salah berarti benar, iya. Wow, low battery anjing. Kan itu pemborosan kata anjir. Sosialisasi aja bisa. Aduh. Nih dampak PPKM jadi emosian. Aduh. Tolong banget nih pemerintah. Kalau misalnya Anda menutup usaha-usaha orang, setidaknya setiap bulan Anda kasih mereka juga uang untuk makan. Masalah gini, cuma nutup doang. Masalah gini cow, apakah pemerintah saat ngasih duit itu worth it ngasih duitnya? Nih takutnya dipakai buat enggak, kayak contohnya nih, lu dikasih duit 2 juta nih, takutnya lu pakainya bukan buat kehidupan lu selama sebulan itu, dipakainya malah buat foya-foya, beli anggur merah kayak Adit, beli kawa-kawa gitu deh. Takutnya kan gitu. Sama seperti halnya si masalah EKTP kemarin. Iya. Yang apa tuh? KTP jadinya kok lama banget ya? Tolong. Oh iya. Oh. Ternyata dananya udah habis dimakan. Aduh, gue gak ikutan deh. Tolong ya bapak pemerintahan, ibu-ibu pemerintahan, kalau ada masalah dengan orang ini, masalah kita lagi live streaming ini Dwi jam 11:30 malam, bangsat. Anda nyari ribut dengan pemerintahan, tolong. Masalah gini loh. Di-tag aja, di-tag Dwi. Masalah gini, para pemirsa sekalian yang mendengarkan. Masalah gini loh. Gua dan Manda tuh merasakan PPKM di Jakarta dan gue di BSD, mana di daerah Depok ya. Kita merasakan bener-bener ngerasain. Masalah si bangsat Dwi ini gak ngerasain sama sekali anjing. Soalnya dia bisa kerja dengan santai, bisa mencolong. Gak ngerasain tapi ngerasa resah juga. Kenapa bangsat? Kenapa harus simpati, kan kami kan udah nggak ada sistem PPKM, tapi kenapa harus kena razia aja? Iya, tapi itu memang harus sih, memang. Apalagi orang-orang kayak lu kan. Nih, bapak atau ibu yang pemilik kafe yang tempat Dwi kerja sekarang. Tolong nih, cek CCTV Anda, apakah manusia satu ini sering mencolong makanan Anda.
Jadi, Kurang ajar. tidak pernah ada CCTV di dapur. Siapa tahu Jadi dia gara-gara dia denger ini podcast ini dia tiba-tiba kayaknya aku ingin memasang CCTV di dapur. Tidak ada yang tahu. Udahlah, ini juga PPKM kata Pak Jokowi diperpanjang sampai tanggal 2. Pak, jangan sampai ulang tahun saya PPKM bangsat. Waduh. Egois ya. Enggak, kalau misalkan PPKM itu diperpanjang lagi, takutnya tuh ada kisruh gitu Iya. nggak sih, kayak demo, Iya, penjarahan. Takutnya Itu lebih serem kejadian tahu. kayak tragedi yang waktu itu ya, yang kelahirannya Dwi ya. Iya. Aku ingin ngomong tapi takut. Iya kan, soalnya kan pemerintah tuh kayak cuma PPKM, ayo kita PPKM aja, tapi nggak mikirin dampak dari warganya, masyarakatnya yang harus kerja, cari duit, usaha, hidupin keluarganya. Kan pemerintah taunya enaknya doang. Iya nggak sih? Aduh. Soalnya kan mereka dia nggak mikir juga kan sebelumnya kan, sebelum adanya PPKM lah, sebelum ada PSBB itu kan lockdown pertama. Semenjak di lockdown pertama itu kan pasti udah banyak lah usaha-usaha orang yang tutup karena lockdown. Pasti sekarangnya orang itu udah miskin sekali. Ditambah lagi ada PPKM sama ditambah PSBB kemarin, terus PPKM lagi, menjadi orang di bawah kolong jembatan. Iya, kadang juga pemerintah salah ya. Harusnya tuh pelajarin dulu dari yang sebelum-sebelumnya. Apa yang harus dibenahin. Tapi menurut gua pemerintah sih pasti udah punya hitung-hitungannya sih. Udah punya hitung-hitungannya pasti. Mana mungkin kayak pemerintah. Jangan ngomong gitu. Bentar dulu, saya bagian pro nih dari pemerintahan. Anda kan bagian kontra nih ya kan. Kalau untuk gua ya pastilah pemerintah ada perhitungannya sebelum mereka menjalani PPKM ini. Pastilah, mana mungkin enggak, gila. Masa? Jangan ngomong gitu dulu. Asal PPKM Anda gitu. tidak tahu kejadian kemarin yang dana bansos dikorupsi. Iya. Kenapa jadi politik gini bangsa, takut. Itu buat apaan sih? Buat nyewa jet? Buat nyewa apa sih? Katanya buat nyewa jet pribadi gak sih? Katanya. Gue takutnya salah baca berita nih, takutnya. Kritik sosial gini mengerikan sebenarnya bangsat. Misalnya kita lagi live stream nih. Ngeri. Halo Pak Jokowi, halo. Tai. Maaf. Misalnya gini loh. Ini keresahan anak muda ini. Iya, apalagi Manda kan yang tidak dapat kerja gitu kan. Jadi dia sampai goblok. Anak muda ini. Sumpah Manda aja yang dulunya cuma dengerin lagu NCT, sekarang baca AU ngentot gak jelas. Udah enggak. Katanya tadi habis tukeran nama Ateo tolol. Iya udah, pokoknya ayo kita lanjut lagi bahas ini. Udah. Tapi masalah pasti ada hitung-hitungannya dong. Tapi kalau misalkan bukan waktu itu pemerintah pernah sempat bilang ya kalau misalkan mereka bakal ngasih dana bulanan. Itu terrealisasi. Iya, sekarang udah ada lagi. Sebelumnya kan enggak. Justru menurut gue gini. Kan enggak. Menurut gue gini. Takutnya nih pemerintahan Indonesia tuh, oh my god. Pemerintahan tuh takutnya kayak zaman ini loh, zamannya Belanda. Aslinya kan Indonesia itu pasti jajah, itu dikasih gaji, bukan kerja paksa, tapi karena pemerintahan kecil di tengah-tengah gitu loh antara rakyat biasa dan juga pemerintahan Belanda, di tengah-tengah ada pemerintahan Indonesia juga kan. Pastilah. Nah, itu yang aslinya ada untuk rakyat-rakyat kecil yang bekerja, ada upah lah dari pemerintahan Belanda, tapi diambil dan dipotong sama pemerintahan yang tengah, yaitu which is ya orang-orang jahat gitu loh, tikus-tikus berdasi gitu. Anjing, gue ngeri, takut sumpah ngomongin ini bangsat. Seriusan aja, nggak bohong. Tapi aku serius bangga kemarin sama ada beberapa aparat lah yang ngasih bantuan gitu pas lagi PPKM.
Gue tahu. Dia kan kemarin di setiap RT ku gitu dikasih bantuan gitu kan, lagi PSBB kemarin, jadi dibagikan kayak beras, minyak gitu. Justru menurut Entah gue ya, di luar, di tempat kalian begitu juga atau gimana? enggak, menurut gue lebih gini loh, Dwi. Kalau misalkan tadi kan lu kita sempat sebelum ini apa recordingannya patah ya anjing emang. Kita tadi ngomongin soal dana dana bantuan sosial, dana sosial apa sih, dana bantuan sosial ya? Ya apalah itu namanya. Eh daripada ngasih duit mending ngasih sembako nggak sih? Kayak lebih worth it anjing. Awalnya kan sembako, terus sama pemerintah Iya. tuh diubah jadinya duit. Kenapa anjing? Tapi di sini tetap sembako kemarin, nggak ada duitan. Tapi kalau misalkan takutnya gini loh, takutnya dari pemerintahan paling atas ngasihnya duit sampai ke rakyat sembako bukan duit, takutnya gitu loh. Ngerti gak sih? Itu yang ditakutkan. Dikasihnya ini kamu satu 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 RT kamu kasih 10 juta. Ternyata yang Iya. dikasih cuma 3 juta. Nah itu. Wow. Itu gue baca katanya tuh gini, pemerintah pusatnya itu udah ngasih nih, tapi sama pemerintah daerahnya dimainin, katanya gitu, Nah, takutnya nah, gitu. itu yang ditakutkan bro. Tapi bukan ditakutkan lagi, sudah terjadi. Tadi bahas-bahas soal tadi si Dwi ngomong daerah rumah kita ada pembagian sembako, nggak ada sih, nggak ada. Kalau daerah rumah gue ya, karena rumah gue kan komplek dan juga daging kurban aja tidak dibagi bangsat. Apa tidak ada juga nggak tahu, gitu loh. Apalagi sembako, tolol. Kayaknya RT gue udah paham deh yang tinggal di sini orang-orang yang cukup mampu, makanya nggak Mungkin dikasih. kayaknya sih pemerintah ngebaginya ke komplek-komplek yang dilihat kayak yang terkenal doang gitu. Makanya kalau ada sisanya bisa dibuat untuk dugem. Kayak kemarin ya, apa walaupun virus delta melanda tapi delta message tetap buka. Apa sih delta, apa sih namanya, tempat pijet delta ya, tetap buka. Anjing lanjut. Itu tempat apa kalau boleh tahu? Aduh udah disebutin anjing, tempat pijit, tolol masih aja lagi. Pijetnya gimana? Ya pijat, tapi kan kalau sisanya nggak tahu ya karena Minus nggak pernah, minus apa plus plus? nggak tahu, gua nggak pernah nyoba Oh, nggak anjing. tahu. Kan yang lebih paham sih itu goblok, kenapa nanya saya. Oke. Tadi mana Pak? Tadi sempat dibahas efek dampak PPKM apa tadi? Emosian. Kedua apa man? Ada nggak? Emosian kedua apa ya? Tambah stres. Ya pasti sih. Kalau lu emosi pasti ujung-ujungnya stres banget. Mental lu kena. Tapi dari Iya. di PPKM gini usaha-usaha makanan PO gitu lancar sih. Iya nggak sih? Iya. Iya, kalau untuk delivery kan kayak delivery makanan gitu, kayak Grab gitu kan, Hmm. itu lancar sih sebenarnya. Apalagi kemarin saya teracuni oleh orang kerja saya. Shout out to Cimeliana. Terima kasih Anda telah meracuni saya untuk membeli makanan di Shopee ya. Murah bangsat. Shopee Food. Iya, ternyata murah. Tapi tidak murah-murah banget sih. Bangsat. Gimana tapi di tempat makan kau gimana Dwi? Di cafe kau bisa delivery order gak? Atau cuman dine in doang? Bisa sebenarnya. Bisa. Yang sebenarnya nganterin lo? delivery order. Yang nganterin lo? Enggak lah, kan ada sistem Grab gitu. Kan Grab kan bakal ngantar kemanapun. Tapi nggak, maksudnya biar takutnya kan ada orang-orang yang maunya tuh gue usah pakai grab-graban lah anjing, gue delivery sendiri aja. Ada nggak di tempat kau? Nggak bisa kan di kafe kami kan itu setiap orang udah ada pekerjaannya sendiri, jadi nggak nggak ada gitu. Untuk delivery karyawan sendiri nggak bisa di deliverikan. Tapi karena bos lu juga pinter sih, kalau misalkan ada yang kerjaannya drive delivery order Iya. sendiri, gajinya nambah lagi kan. Udah terdaftar di Grab kan, jadi nggak perlu Iya. gitu. Usaha makanan Kemarin juga aku nyoba gitu kan, pesan McD gitu.
yang di Jakarta gitu ngirim ke Tara kan nggak bisa ternyata anjir. Aduh, bangsat. Mahal di ongkir dong goblok. Iya mahal diongkir. Enggak, masalah dia mesennya pakai kargo, pakai si cepat, apa pakai pos juga nggak tahu anjing. Sampai tarakan sisa kardusnya doang bangsat. Dia mau beli BTS meal juga nggak bakal nyampe itu aja. Keburu diambil sama abang-abangnya duluan, anjing BTS meal nih bangsat. Jual di online, nggak usah di ini. Masalahnya si Dwi misalnya COD kan, anjing nggak tahu diri bangsat. BTS Bang meal ini COD. coba deh bang, kok nggak ada makanannya? Saya minta kembali bang. Waduh, kayak Datang Shopee COD, bayar langsung dibentak. digampar. Nah ya. Tapi untuk makanan sangat amat worth it lah dalam menjalani bisnis saat PPKM. Kalau misalkan Iya. properti enggak sih. Justru gak tau ya, Enggak. tahun-tahun ini tuh investasi gila-gilaan main zaman, apalagi PPKM gini kan, cuman main kripto, main doge, apalagi sih gue nggak ngerti gitu-gituan semua dah. Iya. Katanya investasinya justru malah makin naik. Tuh, apakah ada campur tangan elit global saat lagi PPKM begini? Masalah katanya kalau Elon Musk nge-tweet apa, ntar dogenya turun anjingin kayak brengsek ya. Wah tapi kemarin kan sempat jatuh juga tuh, Iya, turun drastis. pas Tapi sekarang udah normal sih, normal yang pas seperti turun, biasanya. Heeh. Kayak temanku kan kemarin itu ya berapa dia main-main kecil doang sih, tapi bukan Bitcoin kan. Ya normal lah seperti biasa mainnya, nggak naik betul, nggak turun betul, di tengah-tengah lah. Ya Gitu. istilahnya sama aja, lu nggak ini anjing, nggak dapet cuan bangsa, segitu aja duit lu. Misalkan lu nginvest 100.000 nih, paling kalau misalkan turun 90.000, naik juga 110-120.000, nggak jauh-jauh Tapi banget. kalau menurutku ya, orang mau investasi di saat PPKM begini, uang dari mana anjing? Bisa jadi dia Gitu jual kan. emas, jadi dia jual Kan nggak emasnya kerja juga. buat doge gitu kan, nggak ada yang tahu. Hari Senin jual emas, hari Selasa jual HP, hari Rabu jual kulkas, hari Kamis jual diri. Iya bisa, kayak Dwi kan. Ada. Tapi yang paling worth, benar kata Dewa, yang paling worth itu makanan di saat Mana? PPKM begini, karena kaum Deadwood itu, Deadwood? Deadwood kan pengangguran. Oh sama ini kalau buat cewek-cewek kaum untuk mengglow up diri. Iya. Masker Iya. bengkoang. Iya, soalnya kalau orang-orang pengangguran tuh kan yang kerjanya tidur di kamar itu pasti sering kelaparan, makan palingan makan Apalagi pengen makan ini. apalagi teman kita kemarin kan, habis divaksin, anjing aing lapar mulu goblok katanya. Ada ya kerjaan, tiba-tiba ngobrol di voice, anjing lapar Tapi tolong. tapi masalahnya di sini yang paling kurasakan, aku kan udah kemarin aku udah daftar vaksin nih. Wah, udah 2 nih. Aku datang ke kelurahan untuk daftar vaksin. Kagak diabot, dilariin ke orang gitu, disuruh ini hubungi ini bapak ini, nanti kamu daftarnya di sini. Dioper-oper ya? Katanya, iya dioper-oper. Katanya ini masih penuh, jadi sabar ya. Oke, aku sabar. Terus aku daftar lagi ke form lewat Google kan, itu langsung ke rumah sakit di sini. Terus nggak direspon sampai sekarang anjir, udah sekitar 3 minggu nggak direspon sama sekali anjir, nggak bisa vaksin. Mau vaksin sendiri nggak, Dwi? Itu aja sih. Vaksin TBC gitu nggak mau? Gabut daripada gabut. Enggak, aku sudah berapa kali vaksin ya, yang di SD itu biasa setiap naik kelas divaksin. Iya benar-benar suntik ya. Disuntik terus. Itu untuk
apa sih, skoliosis ya? Ini sih vaksin TBC. Skoliosis mah ituan tulang kan. Vaksin apa sih? Yang untuk tulang, iya anjing, setahu gue waktu zaman bocah lu divaksin itu dah. Vaksin apa ya? Aku nggak tahu. Anjir, aku pokoknya disuntik-suntik aja anjir di situ. Aku nggak tahu ini disuntik apa sih. Nggak tahu, yang penting suntik aja sudah. Kalau disuntik mati ya nggak tahu juga. Yang bukti masih hidup. Itu Iya, syukur-syukur tapi anjing. Iya kan? Syukur-syukur hidup. Iya, berarti mereka bukan dokter gadungan gitu. Siapa tahu kayak kemarin sempat viral apa vaksin sih cuman air anjing. Oh, viral ini juga vaksin, tapi vaksinnya nggak disuntikin ke dalam tubuhnya, jadi cuma jarum suntik nancep, udah dilepas lagi. Itu Goblok, tahu gak viral? goblok. Jadi cuma nusukin jarum suntiknya doang, nggak dipencet, nggak dipencet, nggak dimasukin si vaksinnya itu. Tapi soalnya masalah nih, gue kan udah pernah divaksin kan, Sinovac. Emang pas ditusuk tuh nggak ditusuk sama dimasukin tuh nggak kerasa sama sekali. Anjing kok ambil banget ditusuk terus dimasukin, anjing jorok. Maksudnya jarumnya tuh ditusuk ke badan kita, ke lengan kita, terus dimasukin si vaksinnya kayak nggak berasa, langsung kayak hilang maksudnya. Udah dok, waktu itu kan ya. Udah, loh, udah beneran. Udah nih langsung disuruh suruh tunggu 15 menit apakah ada gejala-gejala atau enggak. Itu dong cepet banget vaksinnya. Sebenarnya vaksin Anjir, tuh cepet. dulu pas aku zaman SD kalau misalnya disuntik begitu aku sok jago anjir. Wah, aku nggak nangis kalau disuntik ya. Sok jago. Aku lihat teman-temanku yang lain pada nangis, ya nangis tolol. Anjing, enggak masalah gini, anak SD udah mikirin gengsi anjing. What the fuck? Lu masih SD ya? Mikir lu apa masih? Otak lu masih sekecil otak sesendok nyam kayaknya. Gak mikirin apa-apa kayaknya. Yang penting aku suntik. Yang penting tubuhku kuat dan sehat. Enggak ada mikiran gengsi. Cemen lu nangis anjing, gua dong. Pasti suntik. Kenapa kejepit? Kan tolol. Enggak, lucu aja soalnya dulu anjir banyak yang sok jago gitu anjir. Kalau misalnya nggak nangis tuh wah udah dibilang, wah jago kok ya, kok nggak nangis. Wah, Sebuah dipuji kebanggaan. lagi sama yang dokternya, kan mana dokternya cantik lagi. Iya dokter, aku nggak nangis, ayo kita nikah. Anjing unexpected banget. Kenapa nikah tolol. Terus gimana Dwi kalau lagi masa stand up? Nah, lagi masa-masa gini stand upmu gimana? Kan kau sebagai anak stand up Indo Tarakan kan? Iya, by the way selamat ulang Iya. tahun yang ke-10 untuk stand up Indo. Walaupun udah lewat. Waduh, udah lewat banget. Iya, mending Ya ngucapin kalau daripada untuk tidak sama masalah sekali. komunitas mah di sini, kalau untuk masalah komunitas di sini mah slow aja gitu. Soalnya nggak ada perlakuan PPKM juga kan, walaupun kami ke ngumpul-ngumpul di mana-mana gitu nggak apa-apa. Soalnya yang paling ditakuti itu malam minggu doang, razia. Kok banci ya? Kan dirasi. Banci kan bisa dirasi. Taman Lawang gitu. Makanya Dwi kalau kau ke Jakarta, ntar kami ajakin ke Taman Lawang. Seru deh. Seru. Emang masih ada? Nggak tahu ya. Gue kan bukan orang Jakarta nya. Kan lu orang sekitaran sono masa nggak tahu? Tolol. Taman Lawang ke Depok jauh goblok. Oh ya tanya Rauf deh kalau gitu. Terus ngomongin soal job, tidak ada job stand up, Dwi. Terus Oh iya, kerja itu untuk job juga susah. Biasanya sebelum COVID seminggu ada biasanya berapa job? biasanya sih sebelum COVID itu nggak ada job juga sama sekali. terus lu apa gunanya dong? emang kayaknya lu sebenarnya bukan nyari duit dari stand up kan, bukan kayak gue pengen hidup nih dari stand up. Iya. Kalau masalah nyari duit di stand up mah susah anjir. Job kadang masuk kadang enggak. Masalahnya sekali ngejob cuma dapat 150.000 anjing. 150.000 untuk 1 bulan dapat apa?
dapat itu cewek. Ya palingan ya nama doang naik. Wah ini yang pernah nampil di sini. Oke, gitu doang. Tapi kan nanti lama-lama ini terkenal Dwi. Nanti lu bisa swipe up IG-nya. Enggak, Dwi nggak nyari itu iya, anjing. Bisa swipe up. Iya bisa swipe up. Iya. Emang kalau misalkan job stand up sekarang susah sih karena komika besar sudah ke Jakarta semua ya. Ada Indra Jegel. Semuanya anak komunitas susah sih sebenarnya nyari job di Jakarta soalnya udah disapu-sapu bersih sama yang sudah besar-besar namanya. Jangan gini aja dah. Stand up Indo Jaksel aja udah jarang open mic gitu. Contohnya apa? Salah satu anggota stand up mana ya? Si Alpi. Alpi sekarang jadi YouTuber K-pop anjing. Tapi sekarang Alpi kan Alpi banget. Depok. Jadi dia masuk ke stand up Indo Depok, tapi dia sering ngumpul di stand up Jaksel juga. Di Jaksel tuh banyak orang-orang terkenalnya. Elit itu mah, komunitas elit. Tapi gini loh Dwi, misalnya dia aja yang dulunya di stand up aja, sekarang tidak di stand up lagi gitu loh. Iya kan? Sekarang udah nyari karena nyari kan kemarin lain. Sama Tiffany udah ada nama di situ, makanya K-pop kalau tidak menang tidak akan ke K-pop. Iya sih. Saya akan menjadi pengangguran. Iya sih, Rauf lagi malah si bangsat katanya. Enggak, terus bentar kita potong ya. Tadi salah satu member podcast ini katanya mau meet atau mau apa Zoom sama teman-teman ya. Si anjing malah nge-live Instagram kan kontol ya. Anda Rauf. Anda bajingan. Udah, bodo amat dah. Kosong aja. Terus ngomongin COVID, tapi rumah lu gimana, Dwi, Man? Kalau kemarin tetangga gua baru sembuh. Tapi nggak baru sembuh juga sih, udah sebulan. Kalau dari aku sih, kakakku kan kemarin itu pernah aku bilang sama kalian, kakakku meninggal gara-gara COVID. Oh iya. Iya, itu beneran. Kakak lu apa saudara lu? Kakak. Bukan sih, kayak apa ya? Sepupu. Anaknya kakaknya mamaku. Ya, gitu. Sepupu. Iya. Sepupu. Iya, kakak sepupu. Iya. Kakak sepupu. Ya, yang penting ada kakaknya ya. Iya. Dia meninggal gara-gara COVID gitu. Terus kasian juga aja keluarganya, sama sekali nggak boleh lihat ikut bantu ngubur juga gitu. Iya, makanya sedihnya kemarin. Kalau nggak salah gue liat dari ininya Bapak Imam Darto ya. Kayak lu sedih nggak sih kayak lu di hari terakhir lu bakal ketemu sama orang yang lu kasihi tapi lu nggak bisa nyentuh, nggak bisa meluk, nggak bisa cium, nggak bisa, ya pokoknya nggak bisa deket-deket lah. Kan sedih banget ya. Iya. Kayak betapa kuburan kehilangannya double. Di pokoknya semuanya diurus sama medis. Kita nggak ada turun tangan. Peti matinya sekarang juga yang biasanya muslim dipocongin tapi sekarang dipeti mati ya kan. Keren. Konspirasi lagi katanya di dalam peti matinya nggak ada mayatnya, jadi peti mati doang. Ya terus gimana anjing? Nggak tahu mayatnya kemanain. Itu konspirasi kan? Iya. Ya udah nggak usah dipercaya, tai. Bener kalau udah. Iya kan konspirasi berita ada berita. Nggak usah. Itu hoax kayak gitu tuh yang justru bikin orang tua tuh pada percaya tahu. Iya. Malah makin nggak percaya sama pemerintah sama COVID apaan sih COVID gitu. Ya kayak gitu. Media mah suka melebih-lebihkan untuk naik rating. Iya, exposure lah sama kayak orang-orang apa selebgram di luar sana yang ngomong jujurly ini makanan enak banget, aku suka banget makanan ini nih kayak gitu kan, padahal makanannya biasa aja. Bahkan gak enak tapi gara-gara katanya exposure. Makannya sampai mau meninggal tapi pas habis makan gak meninggal. Tapi kalau misalkan kayak orang-orang kayak Magdalena atau Tan Boy Kun bilang
makannya sampai mau meninggal. Bener sih, karena soalnya mereka bertarung dengan kolesterol ya kan, karena mereka makannya banyak Iya. ya kan? Terus pedes lagi kan, udah kolesterol, asam urat semua. Tan Boy Kun kalau misalkan jujur enak, enak banget sampai mau meninggal. Ya ilah anjing, lu makan udon atau ramen 12 mangkok ngentot ya. Lihat Mati ya. dulu makanannya Tamboykun anjir. Makanya Gimana? gak logis. Dia bilang jujur li sampai mau meninggal ya. Emang itu mau meninggal banget, itu mau meninggal momen banget ya. Kolesterol di situ makanannya, ada asam urat, nggak sehat lah makanannya. Ya jujur li mau meninggal ya, betul Anda meninggal. Kalau misalkan Anda makan makaroni ngehe, bilangnya jujur li enak banget, gue kemplang kali ya, gue pukul adanya. Tolol. Orang micin sama makaroni doang kontol. Nah, terlalu bersemangat. Oke. Nih, dan juga nih fun Lagi. fact. Dwi belum pernah makan warteg, guys. What the fuck? Terus Kafe Enggak ada ini ya, warteg di sini anjir, adanya Cafe warung touchscreen. pinggiran gitu. kafe touchscreen Adanya- dia belum pernah nyobain. tahu ih. Tapi di sana ada masakan Padang ada kan? Ada Tuh. Padang. Taruh sebelumnya gue nanya, ada Padang ceban nggak? Paket, per paket, Padang ceban ya, paket. paket 10.000. Enggak ada. Tuh. Enggak ada. Anjing. Cacat nih gue. Enggak, kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya nih, pokoknya daerah Jawa ada paket 10.000 pun bisa dapat rendang anjing. Iya nggak, men? Enggak ada sini anjir 10.000. Iya betul. 10.000 palingan Bang beli 10.000 Bang. Sayurnya aja Bang. Nasi sama kuah. Iya. Terus juga kalau misalkan lu makan warteg nih duit 10.000, itu kenyang sehari bang. Saat itu lauk gak bakal habis. 2 kali makan itu 10.000. Misalkan Di nih, sini mah enggak ada anjir. Yang mentok-mentoknya paling murah nih di sini. Ya warung pinggiran gitu yang nasi goreng. Gitu. tolong dong nih untuk warga-warga yang memiliki warteg-warteg, contohnya warteg Jaya Bahari no yang paling banyak kan nih. Bahari gitu kan. Buka lah di Kalimantan. Franchise. Franchise. Ini lumayan nih cari pelanggan di Tarakan. Masalahnya bukan Tarakan kota gede ya? Iya anjir. Kalau kalian mau buka yang dekat-dekat sama kos-kosan biar ya Ntar dulu, kalian laku. bukannya Tarakan itu satu kota yang gede ya? Kotanya gede. Ada mall tersepi di dunia. Terus anjir. Enggak, ini fun fact aja buat kalian. Masalahnya aku di tahun berapa ya? 2018 kayaknya 2019. Aku lagi nonton on the spot nih enak-enak. Terus ada kayak itu Mall tersebut. mall tersepi di dunia. Mall tersepi di dunia gitu kan. Wah, nominasinya adalah nomor satu gitu kan. Dari nomor 7. Ternyata nomor 1 masuk anjir, Grand Tarakan Mall. Ya ampun. Emang beneran sepi? Beneran nih? Iya beneran sepi. Sepi apa? Sepi apa? Ya gimana ya? Eskalatornya aja berkaratan anjir. Sepinya tuh karena apa? Nggak ada yang jualan. Ah, gimana ya, orang Tarakan itu cepat bosan ya. Anjing. Gaya lu bangsat. Iya, orang Tarakan itu cepat bosan. Lagian di mallnya itu palingan jualan-jualan gitu aja sih. Baju gitu. Seharusnya kan yang paling orang tunggu di mall ini adalah ada bioskop gitu kan, ada hiburan gitu. Di sini mah nggak ada bioskop. Ya. Nggak ada bioskop. Orang Tarakan. Aku kalau ke Jakarta nonton bioskop bawa remote LG anjir. Ngapain bangsat? Buat apa? Ya buat nonton anjir. Enggak, soalnya di Tarakan aja layar tancap aja kayaknya masih laku dah. Ya nggak sih? Layar tancap di sini buat nonton bola doang. Nonton film anjing, ada Netflix, ada Disney Plus. Nggak ada di sini kalau gimana ya? Tolong. Layar tancap tuh. Kan ada namanya taman di sini, namanya ada Taman Berlabuh gitu kan. Jadi taman di pinggir laut gitu.
terus dipasang layar tancap, nontonnya G30S. Serem aja. Iya, nobar bareng anjir sama masyarakat Tarakan. Wah anjir, G30S dijaga sama Satpol PP di depan anjir sama polisi. Anjing, sabar dulu. Ini Grand Tarakan Mall ya tadi itu ya? Iya, Grand Tarakan Mall. Anjing, gak kayak mall, kayak ITC anjing man. Ya, berarti itu Surs. jatuhnya ITC kan ya, kalau di sini. Surs, iya. Soalnya ITC di sini juga kan gak ada bioskop. Emang ada ITC bioskop? Gak ada. Gak ada kan? Ini kayak jatuhnya bukan kayak mall, kayak tempat pusat perbelanjaan biasa aja gitu. Terus mana bintang 3 lagi? Gokil. Iya. Fun fact juga mungkin gara-gara kan di Tarakan pernah perang antar suku kan. Jadi perangnya tuh di depan mall itu anjir. Oh iya. Terus orang-orang di dalamnya juga ikutan kan. Jadi tukang Jeko sama Dunkin Donat. Jeko lebih enak anjing, Dunkin. Lempar donat. Terus ada yang jual kasur King Coil gitu, King Coil sama apalah satu lagi misalkan merek-merek kasur. Kasur gue lebih bagus anjing. Lu suku lu apa? Suku gua ini. Wah, ngentot berantem anjing, lempar kasur. Weh, padahal berat anjing. Pas ngangkat tiban. Oh. Tapi kalau kau ke Jakarta nih, pilihan mall banyak Dwi. Ada GI. Ada apa sih? Senayan City ya? Tuh Dwi, kalau misalkan Yang paling aku masalahnya sebagai orang Tarakan nih, orang awam nih, nggak pernah tahu bioskop nih. Yang paling gue tahu cuma XX1. ya, terus Anta itu apa ya? Gimana? XX1 itu kayak apa sebenarnya? Aku juga nggak tahu anjir. X1 kayak apa? Kayak apa? Mau kasih tahu aku. warnanya kuning, Iya. ada Enggak. kursinya. Maksudku Ya, itu apa yang mau jelasin apa ya? anjir? Itu Bioskop. apa? Ya bioskop anjing. Oh bioskop. Ya iya. Iya. Kayak di Senayan gitu namanya XX1 gitu Ya bukan? beda mall. Iya, tiap mall beda. Beda ini. Jadi Oh. mari Ada XX1. Nah. Ada apa lagi, Bang? Cinepolis ya? Cinepolis, ada namanya Ada CGV. CGV. Kalau misalnya kita nonton bioskop nih, Nah. boleh duduk lapakan nggak di depan? Dipukul sama Boleh. petugasnya, Boleh. Dipukul. Lu minta dipangku juga boleh. Tapi kalau nggak salah ada orang yang ide ya. Jadi kita dari ngomongin PPKM, kita refreshing dulu ya, ngomongin yang lain. Dulu ada orang yang ngidenya tapi keren. Jadi film udah berjalan sekitar 10-15 menitan, dia nggak bawa tiket. Dikiranya kan, orang dari toilet gitu kan, sama petugasnya, dia langsung nyelonong masuk aja nonton film gratis aja. What the fuck? Gokil aja. Wah, ada orang hebat, respect. Dia ketahuan gitu kan, kayak film udah jalan 10-15 menit. Ya kan, itu mah film-film awal mah nggak ngerti, nggak jelas banget lah. 10-15 menit mah paling cuma perkenalan pemain-pemain gitu dong kan, kayak ini karakter baiknya, ini jahatnya gitu. Misalkan kalau film action, dia bisa nonton sisanya nih gratis. Dan katanya dia pernah bolak-balik toilet kayak what the fuck, easy banget dong caranya gitu. Berarti nanti aku gitu aja kalau Jangan aku anjing, nesting di jangan dong. Dwi Tahu, belum pernah ngerasain. Katanya yang nonton horor tuh orangnya kesurupan. Emang ada orang kesurupan di bioskop? Ada. Teman Anda Lucu banget anjir. ada yang kesurupan. Enggak, kalau misalnya di depan mataku ada yang kejadian begitu, lucu banget was. Apa yang lucu dari orang kesurupan anjing? Astaga. Ini kok nonton nih? Kok nonton horor nih? Nonton horor. Anjir. Ini masalahnya hantunya di dalam layar anjir. Kenapa tiba-tiba kau yang kesurupan? Gabut kali dia. Sebuah kesalahan. Kan kalau katanya pengabdi Iya, tapi setan. tapi aku percaya ada beberapa bioskop yang angker gitu. Iya. Kayak contohnya waktu itu zaman pengabdi setan tayang,
Katanya ada salah satu kursi kosong ya, man, gak boleh didudukin ya. Terus dikasih kembang-kembang gitu sama wangi-wangian supaya ya itulah, itu kepercayaan orang Indo lah. Bang Pasir. Itu tai goblok ke Bang Masir. Itu tai. Kan kalau kau ke Jakarta mau berapa bioskop pun kita jajal deh. Belum pernah makan popcorn kan? Popcorn belum pernah makan popcorn. Soda refill udah pernah nyoba belum soda refill? Di sini namanya jagung tembak, wow. Jagung tembak, ada jagung tembak manis gak? Iya Karamel. itu yang popcorn itu. Masalahnya di sini namanya di sini bikinnya sendiri anjir. Kan kita beli nih jagungnya di toko. Terus kita masak sendiri di rumah. Udah. Ya itu popcorn rumahan anjing, homemade ngentot, bukan. Iya. Iya cuma ada itu aja. Tapi- Makanya. Ini popcorn kayak merek Jolly gitu tau gak lu? Yang tinggal di microwave doang. Ada gak di Tarakan? Nggak ada. Kayaknya alkohol kawa-kawa, anggur merah kayaknya dijual di Alfamart Tarakan kayaknya. Di Jual sini di bebas aja. kayak toko-toko gitu ada yang ngejual juga anggur merah di sini. Lebih mahal. Tapi cuma sebatas anggur merah doang. Anggur perjamuan nih. Nggak ada. Ya ngapain ada juga anjing. Itu mah toko rohani. Anggur perjamuan mah buat anggota kerajaan anjir. Berarti saya anggota kerajaan dong. Kerajaan sorga. Oh, iya. Wah 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 wah. Nah, ntar kalau misalnya kau ke Jakarta mau CGV, mau Blitz Megaplex, mau Cinepolis, mau XX1, mau 21 juga gue jabanin. Yang bayarin Rauf. Aku mah sembarang aja, wow. Yang penting resolusinya yang 1080. Lebih anjing. Ngapain 1080 itu nonton di HP tolol. Itu nonton di HP. Lu mau nyari layar curve juga curve itu anjing, curve. Ya, lu tau gak sih kayak ada nama permainan yang 10D yang kursinya goyang juga terus lu pakai kacamata. Tau gak lu? Ada nggak di Tarakan kayak gitu? Nggak ada. Oh iya, aku pertama kali tertarik sama bioskop itu gara-gara di tahun berapa ya itu yang pakai kacamata 3D. Iya. 5D kan kalau nggak salah. IMAX itu anjing. 5D Kalau di bioskop. Alhamdulillah, maaf. 5D atau 3D itu. Nggak tahu ya, bisa jadi 4D sih biasanya 4D. Makanya di situ aku tertarik, katanya, kalau pakai kacamata ini katanya langsung bisa masuk ke filmnya. Wah anjir, siapa tahu aku masuk di kredit kan, after Nggak skin. gitu. Nama Kes anjing di Pratama, S penonton, anjing guna apa bangsat? Ya into filmnya ya lu nonton menjadi perannya itu, bukan Anda menjadi peran bangsat. Enggak, katanya yang aku masalahnya cuma nonton di iklan doang. Katanya kalau pakai kacamata ini bisa masuk ke filmnya. Wah anjir, skripnya berubah dong kalau gitu. Soalnya misalkan ya kayak si Dom Toretto lagi berantem, Winanya lagi ngapain bang? Oh, okay. Balapan ya? Ditarakan pakai motor, nggak pakai mobil. Boleh nge-BM nggak? Nge-BM. Boleh bang nggak? Anjing ganggu banget ya gitu. Dom Toretto lagi asik balapan, Dwi ngecegat, stop, belum bayar duit parkir. Makanya aku tertarik anjir. Masalahnya satu cita-cita gue itu ya pengen nonton bioskop aja, karena di Tarakan ini nol hiburan ya, bisa dibilang minus banget. Butuh hiburan, semua orang Tarakan butuh hiburan. Jablay murah nggak di sana? Jablay murah nggak Jablay? Anjir, 100.000. Jangan.
Next. Juga rencana kalau misalkan PPKM sudah selesai, ya mungkin Dwi bisa ke Jakarta ya, bisa menikmati namanya bioskop, apa, ngeliat-ngeliat baju di H&M, di Zara, apalagi sih Ke Starbucks. Iya, yang ke Starbucks. Starbucks. Kemarin cita-citanya Dwi apa Dwi katanya? Pengen ke Starbucks terus foto notanya. Nggak guna kan? What the fuck? Anjir. Masalahnya temanku kemarin ke Jakarta kan, terus dia pesan kopi di Starbucks, harganya 70.000. Sebuah pencapaian yang sangat tidak tidak penting. Sebenarnya lu juga bisa sih ke Alfamart beli kopi seduh gitu kan, atau nggak kopi BTS, foto struknya. Kan bisa bangsat, kenapa Anda harus Enggak, Starbucks masalahnya banget? kan di Starbucks itu terkenal kopinya mahal banget kan. Ya. Iya, makanya jangan beli di Starbucks teman-teman. Anjing, kenapa lu mau matiin Starling usaha terbaik. orang anjing? Starling terbaik. Untuk kopi murah Starling sih memang tidak salah. Starling lah. Iya. Starling. Kalau nggak ada duit beli kopi Golda ya 3.000 no. Ada nggak duit? Sama pengen belanja di 7-Eleven. Nggak ada anjing, tutup. Udah tutup. Tutup. Makanya gini, kayaknya 7-Eleven di Indo tuh tutup gara-gara orang mabuk rese kayaknya. Habis beli minuman di 7-Eleven kan, di 7 minum, nabrak apotik gitu, nabrak tiang. Makanya kayak 7 ditutup deh. Padahal yang salah kan orang yang minum ya. Yang disalahin 7-nya. Itulah kebiasaan orang Indonesia anjing. Yang salah siapa? Yang disalahin siapa bangsa? Kayak gitulah. Contohnya nih, misalkan yang hamilin dia, tapi yang harus tanggung jawab kau. Wow, amazing Spider-Man 15. Tapi kalau untuk orang yang aku sayang boleh. Wow, siapa tuh? Boleh apa? Boleh apa? Walaupun dia hamil, aku akan tetap menikahi. Keren gak sih? Enggak sih, biasa aja. Biasa. Jatuhnya caper sih. Anda. Dah, rencana Dwi. Iya. Dwi katanya kalau ke Jakarta mau ke Monas ya? Iya, sama foto di Monas. Ada yang Taman Monas itu kan, backgroundnya Monas tuh di belakang tuh, yang ada tempat duduknya. Pokoknya aku ingat tuh anjir, ada tempat duduknya di belakang. Terus kalau foto di belakangnya ada Monas full body. Gue green screenin edit, mau nggak lu duduk di mana gitu, duduk di taman, gue editin nggak Jangan apa-apa. dong, jangan green screen dong. Jangan. Itu kan pokoknya kalau orang ke Jakarta, masalahnya setiap temanku ke Jakarta itu selalu backgroundnya selalu Monas anjir, nggak pernah yang lain. Kancel mau nggak kancel? Iya anjing. Iya, lu kalau misalkan ke Jakarta lagi naik Histeria gitu kan, naik turun foto ada selfie. Lagi naik Histeria nih. Oh iya. Gitu terus turun. Ancol juga bagus sih sebenarnya, tapi lagi PPKM ditutup. Semuanya gimana? Emang Ancol kalau PPKM ditutup? Oh. Jangan tanya aku bangset, yang tinggal daerah sana kan Manda. Oh iya. Kan jauh Ancol sama Depok. Nggak ada yang tinggal daerah sana, kayaknya tutup sih. Tapi kalau kemarin sempat buka pantai Ancolnya. Tutup. Terus gara-gara Tutup. padang orang lagi bodoh sih, berenang nggak mau pakai masker kan, tolol ya. Kalaupun buka Ya, juga nggak boleh nyemplung. Kalaupun buka juga nggak boleh nyemplung. Gimana napasnya anjir orang berenang pakai masker? Ya itu pakai itu aja anjir, yang buat oksigen aja, itu masker juga kan. Itu masker Dandi, scuba. Cocok mah. Scuba anjing. Terus masang tabung oksigen di belakang gitu, Iya, padahal benar. berenangnya di Ancol doang anjir. Anjing, lu di Ancol cuman nggak dapet experience pantai, dapetnya tai sama sampah bego. Serius ada kotor. tapi
Tapi walaupun di mana-mana juga kotor anjir. Namanya kolam renang gitu kayak gimana ya anjir. Kau pernah nggak kencing di kolam renang? Iya. Pernah pasti kan anjir. Pernah. Iya. Tapi misalnya kolam renang gedenya beberapa kilometer, emang kolam renang itu aja. Itu laut ngentot. Tapi ini fun fact, aku kan ada tempat renang di sini namanya Bais di Tarakan kan. Bais. Buat yang nggak tahu itu Bais itu ada singkatan. Apa tuh? Bersih, aman, indah, sejahtera. Bais itu. Gitu. Padahal orang-orangnya tolol semua. Ya kan, jadi di tempat berenang gitu kan. Aku lagi berenang nih santai-santai gitu kan. Nggak taunya lihat di ujung ada kolam kecil gitu kan. Kolam kecil. Ada cowok sama cewek lagi ngewe dalam air. Ya ampun. Serius. Epic. Serius aja. Epic. Buset, Epic. terbaik. Bisa-bisanya Mau pikiran. mau negur juga nggak enak anjir. Nanti aku mikirnya, wah anjir dia belum klimaks. Nanti aja dah. Berarti nanti itunya nyampur ke air dong. Berarti dalam air itu ada Dan ada calon-calon Anda. Ini kolam kecil gitu. Nah kayak gimana ya? Ya besarnya kurang lebih kayak sumur gitu tapi kotak. itu bisa buat Jadi, anak kecil Nggak aja. kelihatan soalnya di ujung. Dalam nggak? Gimana ya? Kalau untuk aku palingan sampai paha doang airnya. Itu buat anak kecil anjing. Iya kecil, tapi ini tempatnya di ujung gitu, tersendiri. Gitu. Bangsa. Ada orang kayak gini ya. Nah apa sih? Ada, wow, ada, itu buktinya ada. Enggak usah, tiba-tiba kan Dwi join kan. Bang boleh join nggak? Joinin lah. 221 bisa lah. Orang lagi sagapung gimana sih? Di mana aja Bang 200 hayu. boleh 200. Tapi bang putus sama cewek abang ya. Waduh, Hubungan percintaan bisa diatur oleh duit. nggak semua sih, Masa? nggak semua. Masa? Tapi hampir semua. Ah, gimana ya? Aku udah beberapa kali beli cewek. Beli cewek anjing. Enggak, bukan gitu. Kan Beli cewek. enggak, kan gimana ya? Aku dengan modal banyak uang nih. Tapi kalau emang kau banyak uang tapi enggak good looking ya enggak bisa. Lo harus kayak Hotman Paris dulu baru bisa. Kenapa? Sekaya Hotman Paris dulu baru bisa beli cewek anjing. Aduh, Beli cewek. Beli. Ya Allah, cewek emang barang. beli cewek. Pokoknya jangan beli cewek dah, kekasaran anjir. Menghidupi lah, aku bisa menghidupimu. Gila. Jadi kali Itu aja ini dah. Manda mau ditembak sama Duya, ayo silakan. Nggak usah macam-macam. Nggak. Bisa macam-macam, wow. Aku udah ditolak 2 kali, wow. Jangan. Aduh. Drama mulu, capek gak sih? Aduh, Makanya jangan buka ntar nggak taunya ada yang nonton ya. story. Close friend. Close friend. Udah pokoknya rencana habis moga-moga doain aja si Dwi bisa ke Jakarta ya. Kemarin dia mikirin mau tidur di mana ya. Bobo box kalau kata Adit, bobo box murah. Atau nggak nginep di rumah temen. Bisa lah itu mah. Mending aku bawa kardus sendiri dari rumah ya. Iya, bisa pindah tempat. Diusir Iya, satpol. dari Tarakan, dari Tarakan udah ada persiapan nih. Oh, anjir nggak tahu tidur di mana, ya udah. Ini ada tempat yang enak depan warung orang gitu. Siapa tahu kan pas buka-buka kan pagi-pagi, Mas mau makan nggak? Oh ya boleh kasih makanan banyak. Pas Dwi mau cabut, nih billingnya segini. Oh anjing dikata gratis Anda tidur depannya. Itu masih mending anjir daripada pas Mas mau makan nggak? Ya pas sudah selesai makan nih banyak nih, wos makan sekitar 5 piring. Mas maaf ya tadi sebenarnya yang
Mas makan itu sebenarnya daging babi. Otomatis pindah Kristen. Kenapa gitu? Kenapa gitu bangsat? Ya Anda tidak usah. Ya Anda makan babi kan juga bisa mengucap doa-doa dalam agama Anda. Kenapa harus jadi Kristen aja? Saya tahu Enggak. gebetan Anda Kristen, saya tahu. Bukan gitu ya? Bukan gitu ya? Udah mungkin sekian dulu aja pembahasan kita. Udah sekitar 55 menit ya kita live, dan juga ini bakal kita tayangin di YouTube juga. Semoga menghibur lah di season 2 kali ini. Tulis di kolom komen di bawah apa yang harus kita bahas-bahas lagi di season berikutnya gitu loh. Ya kan? Di season berikutnya, di episode berikutnya. Dan cobalah di subscribe lah kalau misalkan mau lihat Dwi ngejokes lagi ya. Nah, penutupan nih, kalau mau follow Instagramnya Dwi di mana Dwi? _ Dwi Virgiansyah. _ Dwi Ntar Virgiansyah. kalau ada yang follow, aku follow back plus aku pijet plus. Oke, thank you. Kalau laki gimana anjing? Ngasal, buat ngasal. Asal ya. Mau follow Instagram mana di mana? Manda.dt. Mana .dt. Kalau misalkan mau follow Instagram gue bisa di paulus.adiwo atau nggak di soul __. Oke, see you guys di next episode podcast Inspirasi Toilet lainnya. Bye bye.